Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Irfan Maulana, NIM 1224025, mahasiswa setia Wali 9 Semarang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kehidupan seseorang tidak lepas dari sebuah sejarah. Selanjutnya, sebuah negara pada hakikatnya dibangun berdasarkan suatu landasan yang kemudian dijadikan dasar negara. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu dalam kaitannya sejarah Indonesia, dan Pancasila dibagi menjadi 5 era. Jadi era yang pertama, era pra-kemerdekaan. Kemudian yang kedua, era kemerdekaan. Dan yang ketiga, era Orde Lama. Yang keempat, era Orde Baru. Dan yang kelima, era Reformasi. Yang pertama, pada era pra-kemerdekaan, kita mengenal adanya zaman prasejarah. Jadi pada masa prasejarah tersebut sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu nilai religius, nilai perikemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Pancasila merupakan maksanah budaya Indonesia. Mengapa demikian? Karena nilai-nilainya telah ada dan hidup dalam sejarah Indonesia dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, termasuk ketika berdirinya kerajaan di Indonesia, di antaranya Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Di samping itu, pada era kemerdekaan terdapat pula zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan zaman sebelum proklamasi. Selanjutnya, Dr. Rajiman Wedyo atau Bapak BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengumumkan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia sebagai berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Usulan yang pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut diantaranya yang pertama perikebangsaan, kemudian yang kedua perikemanusiaan, dan yang ketiga periketuhanan, dan yang keempat perikerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945. Usulan tersebut diantaranya yang pertama teori negara perseorangan atau individualis, kemudian yang kedua paham negara kelas, kemudian yang ketiga paham negara integralistik. Jadi ada 3 usulan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan tersebut diantaranya yang pertama nasionalisme. Nasionalisme itu kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Dan yang ketiga mufakat atau bisa disebut juga demokrasi. Kemudian selanjutnya yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa,
atau berkebudayaan. Kemudian era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden serta wakilnya. Sesudah itu dimulailah pergolakan politik dalam negeri seperti berikut ini. Yang pertama, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau juga disebut dengan RIS. Dan yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Negara bagian dalam RIS yang pertama, negara bagian RI Proklamasi. Yang kedua, Negara Indonesia Timur atau NIT. Yang ketiga, Negara Sumatera Timur atau disingkat dengan NST. Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS itu dengan Negara Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950, maka seutuh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi setara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Kemudian di era Orde Lama ditandai dengan adanya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Orde Lama ini berlangsung antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang ditandai dengan pembubaran Konstituante Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Selanjutnya di era Orde Lama ini Indonesia Pancasila mengalami ideologisasi, di mana Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi dalam mengimplementasikan Pancasila, Insinyur Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pancasila banyak ditampilkan pada saat membahas mengenai kepribadian nasional. Dalam pandangan kebangsaan dikemukakan kritik-kritik terhadap liberalisme, sistem demokrasi barat, dan gerakan separatisme. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Mengapa paling stabil? Karena di Orde Baru yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari kepribadian Pancasila. Di era Orde Baru juga terdapat kebijakan pemerintahan terkait penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Visi pada Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan
Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai fase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Kemudian di era reformasi, dalam era reformasi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntutan hakiki agar setiap negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dalam menentukan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Kemudian yang keempat, dalam melaksanakan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kelima, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara real dan sistematis dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang hankam maka pada paradigma baru TNI harus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Kemudian Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dengan memasuki kawasan filsafat ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila, paradigmanya perlu dipahami dasar dan arah penerapannya yaitu pada aspek ontologis, etimologis, dan aksimologis. Di era reformasi ini Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Jadi kesimpulan dari materi saya kali ini adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga harus memahami dengan benar dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.